wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sadaqallahu azim. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, alhamdulillah hadir dan kita bersama, yang saya muliakan. Yang saya hormati Bapak-bapak RT, Bapak RW, Bapak BPD, dan kawan-kawan lainnya yang saya muliakan, para alim ulama. Kalau ulama tak ada lagi, dunia akan terbalik. Tuan-tuan guru, pemuka agama, pemuka masyarakat yang saya muliakan, seterusnya yang saya hormati ibu-ibu majelis taklim, kelompok yasinan yang datang petang hari ini, yang sangat saya muliakan. Tak ketinggalan lupa tadi, ibu ketua panitia. Tanpa ibu aja kita tak jadi. Alhamdulillah, walaupun Honda kami dijemput tadi nyembuh sampai juga suara kau dikit. Ya dah, nah. Alhamdulillah, petang hari ini di ujung, bukan di ujung lagi, hari inilah 1 Rabiul Awal. Satu Rabiul Awal. Berarti tak tidur itu. Ibu-ibu penagih tak ketinggalan. Itu bukti rasa cinta kepada Rasulullah. Siapapun yang cinta kepada Rasulullah SAW, ati'ullah, apa semua benda itu. Ati'ullah, ati Rasul. Orang itu dijamin, bukan saya jamin, dijamin Rasulullah, orang itu akan mendapat syafaat di hari kiamat. Bukan lama lagi, Bu Ali. Buka YouTube tuh, kalau ada. Saya ulang 3 kali membuka di YouTube tuh. Seorang ulama besar mengatakan bahwa tanda-tanda yang diucapkan Rasulullah, dunia mendekati kiamat memang sudah dekat, cuma kita tak sadar. Satu di antaranya, kata ulama yang besar, mengatakan bahwa tanda-tanda akhir zaman itu kata nampak depan mata kita. Orang beribadah sudah mulai susah. Nak ke Mekah tak boleh, ke Madinah tak boleh, apa lagi? Jamaah haji yang tawaf di Mekah 1 kali putaran boleh cuman. Tahun ini gagal berangkat jamaah haji. Tahun depan
sudah diingatkan oleh Kementerian Agama bahwa belum tentu tahun depan calon jemaah haji berangkat. Tentunya kita semua berdoa, mudah-mudahan Allah kabulkan niatnya sampai ke kota suci Makkatul Mukarramah. Ubuk, ini Pak Wali Haji ini nengok Ka'bah saja Pak, nengok bukan tawaf, nengok Ka'bah saja kata Rasulullah itu sama kita sedang sekian ribu rakaat, 1000 rakaat nengok Ka'bah. Bagaimana orang yang tawaf itu? Allahu Akbar. 2. Tanda akhir zaman itu kata Rasulullah yang disampaikan ulama tadi, ada satu sungai kata Rasulullah nanti akan menyurut, akan kering. Itu tepatnya di Israel. Pemerintah Israel mengatakan bahwa sungai ini belum pada kering, sekarang sudah nyusut. Turun. Itu yang diucapkan Rasulullah. Yang ketiga, nanti Jazirah Arab, satu di adanya Maghribi, tidak akan terjadi kiamat sebelum tanah Arab menghijau dengan daun-daunan dan pohon-pohonan. Di Maghribi itu Pak tandus, gurun pasir. Ternyata sekarang sudah ada sumber mata air dan tumbuh-tumbuhan di suatu lembah. Lah dinampak oleh para ulama. Apa maknanya yang saya sampaikan ini? Bahwa dunia kita ini semakin tua, kita pun juga semakin tua. Salawat beriring salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita berataan, kita semuanya mendapat syafaat, mendapat pertolongan di akhir nanti. Amin ya rabbal. Saya jadi takut juga kalau mic kecil benda itu. Apa nama itu kecil? Ya kecil bawah enggak, bukan itu yang putih itu. Apa nama itu? Poli. Bukan apa itu? Cadangan kalau oh cadangan. Alhamdulillah kalau misalnya mic kecil tadi mungkin tak lama kita pengajian pertama. Yang lama 15 menit selesai. Karena mic besar, satu mic setengah jam. Apa itu? Bukan mic, apa itu tadi? Speaker. Panjang pendek tak jadi masalah. Betul kata Pak Wali tadi itu. Tadi juga Pak Wali datang ke Pondok Pantai. Alhamdulillah. Tapi kisah ada bantuan. Di sini ada bantuan. Sana tadi masalah pajak. Lembab nih masalah sih. Bu, saya menyampaikan satu pokok ayat Al-Quran. Ayat yang selalu kita baca, tapi kadang-kala ayat yang kita baca tak tersirat dalam jiwa kita, dalam hati kita. Ayatnya pendek tapi maknanya cukup panjang. Hafal semua ayat itu? Yang hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak pernah berlaku kali. Tadi kecil udah ngaji, umur 8 tahun. Mak pendengung. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Satu. Yang kedua, laqad khalaqnal insana bi ahsani taqwim. Kata Allah, sungguh, ini Allah berkata, saya ini bagaimana? Sungguh kata Allah, aku jadikan, aku ciptakan manusia itu
dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Makhluk lain tidak ada Allah sebut baik. Malaikat, jin, setan, iblis sambung dua tu. Tak ada baik. Sani takwim hanya kepada manusia. Di mana Allah berkata demikian manusia yang sebetulnya? Pertama, coba tengok yang ada diri kita dulu. Satu, Allah ciptakan yang namanya bukan mati, bukan mata. Mata, aku bahasa Arabnya bu. Mata. Kalau aini, mataku. Ainun, mata. Nih, dua mata nih. Dua mata yang Allah ciptakan ini amat indah sekali. Karunia yang besar. Bayangkan bu, seandainya kalau kita mata tak nampak, ais buta. Apa yang bisa lihat? Datang artis ke Teluk Pinang. Misal, siapa yang cantik di Jakarta itu boleh? Asal inilah. Datang hari ini ke Jakarta, so 100 sepakat. Kita buta, kita tak nampak. Ajar orang macam mana ajar tu? Kau pergi, hari ini datang. Aku tak pergi. Kenapa? Aku tak nampak. Satu nikmat Allah cabut. Mata pelihara baik-baik. Makanya ibu-ibu yang di dapur, kalau kita masak jangan banyak kena asap. Ada yang berkecium apa begitu. Baik. Abuk naik ke atas. Ini rambut. Asap di mata. Itu tak lama mata kita tuh kalau kurang-kurang periksa cepat kabur. Banyak membaca cepat kabur. Banyak nonton banyak cepat kabur. Banyak main HP cepat kabur. Akhirnya masuk kubur. Berbayangkan ibu kalau mata kita, ibu, ini kan depan dulu, depan kedua ini. Macam mana kalau mata kita depan satu belakang satu? Misal, ini kan takwim sempurna nih, yang Allah ciptakan. Agaknya ke depan satu belakang satu, susah kita berjalan. Sebentar maju, mundur lagi. Sebentar maju, mundur lagi. Dua mata. Kalau depan satu, belakang satu, alamat kacamata tak laku. Ada juga kacamata depan sebelah, depan belakang sebelah. Ada jual. Allah. Matanya mata yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan memandang hal-hal yang dilarang oleh agama. Nampak betina, tajam mata. Misal, ini sekarang ini banyak bapak sekalian di TV ya. Umur lah 80 tahun, 75 tahun, nengok anak gadis terberiak mata. Akhirnya pak sampai kawin ada di YouTube tuh. 75 tahun, jantan tuh betina umur 18. Apa lagi gila ke dulu? Itu zaman sekarang tuh. Makanya mata kita nih, kalau laki-laki itu kan masuk neraka tuh kebanyakan gara-gara mata. Hati-hati. Tuh, kalau terpandang tak apa-apa. Pandang, alhamdulillah. Ini pula alhamdulillah. Nah kalau kita betina, nih pamun, mulut. Di mana-mana saya sampaikan benda itulah bu. Ini pesan Nabi supaya menjaga mulut kita nih. Kata Rasulullah, nggak usah bercakap, kata perlu diam aja, uskut, diam aja. Saking pendiamnya, bercakap sepatah-sepatah cuma. Apa telah kira?
Kau pergi maulid? Iya. Mau masak? Iya. Mau mandi? Enggak. Hah? Masak apa sih nih? Asam. Aku asam pedas. Asam. Ngajak pula macam itu. Sampai kawin pun sepakat cuman. Kau siap nikah dengan Atan ini? Satan lagi. Kau siap? Siap. Sepatah itulah. Tak banyak kisah. Orang itu, perempuan itu sedikit dosanya. Kenapa? Menjaga. Artinya, kalau tidak perlu, kita nggak usah mengumbar cakap, nggak usah. Banyak cakap, banyak bohong itu cakap ikas nohong itu. Banyak bercakap, banyak bohong. Sedang-sedang aja lah. Di mulut. Yang ketiga, hidung. Nih, ampun hidung. Kita bersyukur, alhamdulillah, lubang hidung kita semua ke bawah. Seandainya lubang hidung kita ke atas, nggak lubang ke tengah. Waduh, musim penghujan repot. Kemana payung? Payung kecil, payung hidung. Pokoknya batuk bilik terus. Ke bawah begitu kita. Lubang hidung ada saringan lagi supaya timun tak masuk. Ada bulu-bulu kecil dapat. Allahu Akbar. Allah berikan lagi tubuh kita mana? Ada darah, ada jantung, ada paru-paru, ada hati takwim nih. Apa fungsi darah? Ada mula orang bilang kurang darah, tambah. Ada kadar gula, darah merah kurang, ada darah putih kurang. Nah, itu makan tuh penting gitu tubuh, jaga kesehatan tuh penting. Sesuai doa yang kita baca sudah maghrib tuh. Jangan tinggal baca doa selamat. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din. Oh seorang cuman terus macam itu baca. Kalau baca itu imam baca Allahumma inna nas'aluka, itu imam. Kalau seorang jangan begitu. Allahumma inni as'aluka selamatan fid din wa afatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Minta tambah ilmu. Ilmu itu takkan bertambah kalau tak belajar, tuntut, dipelajari. Mana kita balik di tempat pengajian. Nah, pengajian banyak tutup masa corona nih. Saya bilang Pak Camat, saya minta izin, surau kita tolong dibuka pengajian. Mudah-mudahan corona cepat berlalu, saya bilang. Amin. Tahu dah Bu, mulai Masjid Hasanah sampai ke sana Penang tak ada yang boleh. Kadang-kadang masyarakat bertekak juga dengan imam dia, tuh surau masjid. Kita buat. Kalau nang buat, nih buat. Waduh. Iya Pak. Kau tanggung jawab. Iya. Tak jadi ya buat. Tapi dari Al-Falah ke sana, alhamdulillah semua surau kita buat sampai per 13. Sampai 15 buat semua. Lah timbul kesal tuh. Aduh. Sayang betul kita buat. Bulan habis. Insya Allah siapa yang mengagungkan syiar Islam, mengagungkan Rasulullah, mengagungkan Rasulullah, insya Allah berkah luar biasa. Sampai ada ibu yang bercakap dan mati-mati lah ini, yang penting buat maulid. Begitu cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayang kita tak buat. Makanya bila kita tadi katakan bahwa yang ada pada tubuh kita ada dalam doa kita lah, ada tuh. Wa afiatan bil jasadi. Ya Allah, berilah aku kesehatan pada tubuh aku nih. Nah, kita minta kepada Allah
Mudah-mudahan Allah kabulkan. Ud'uni astajib lakum, minta padaku kata Allah, aku kabulkan doa itu. Tapi minta betul-betul, jangan main. Penuh khusyuk, penuh tawadu kita minta. Wa ziyadatan fi ilmi, ya Allah tambahkan aku ilmu. Macam mana ilmu nak bertambah? Pergi maulid tak pernah, pengajian tak pernah, TV yang diadap. Mulai hidup TV misal. TV, apa hidup? Lampu tak mati-mati. Cucuk kandang hidup TV, nyala itu. Kopi satu. Sempuk azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata azan masjid. Azan. Bu, tadi malam saya membaca dalam sebuah kitab yang mana baginda Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat. Suatu hari Rasulullah berkata kepada sahabat, wahai sahabatku sekalian, hari ini kata Rasulullah, aku nak menyampaikan tentang amal ibadah manusia yang ia lakukan di muka bumi ini. Sahabat penuh hikmat mendengar yang disampaikan Nabi. Kata Rasulullah, nanti dari kiamat ada malaikat yang bernama malaikat hafazah. Malaikat hafazah ini tidak masuk ke yang 10. Tetapi tugas malaikat ini dibantu 3.000 orang malaikat lainnya mengangkat, membawa amal hambaku, kata Rasulullah. Amal umatku, kata Rasulullah. Apa amalnya? Amal sholatnya, amal puasanya, amal ibadah hajinya, amal infaknya, sedekahnya, diangkat oleh malaikat hafazah yang memelihara tadi. Angkat, bawa. Begitu dibawa amal manusia itu, kata Rasulullah, itu suaranya Bu berdengung seperti suara lebah. Bapak tahu lebah nggak? Lebah yang nyengat itu, bunyi berdengung ya. Dan bercahaya. Amal hambaku itu seperti sinar matahari. Terbang malaikat dengan dibantu 3.000 malaikat mengangkat amal ibadah umatku, itu Rasulullah, sampai langit yang ke-7 dijaga oleh malaikat. Stop dulu. Malaikat pasang di stop, malaikat penjaga langit ke-7. Ada apa? Aku melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini amal hamba umat Muhammad. Hamba Allah umat Muhammad, ia beribadah ikhlas lillahi ta'ala, hanya karena Allah. Maka malaikat bazar tadi Bu, penjaga langit ke-7 langsung menghadap Allah. Ya Allah, itu malaikat bazar dibantu 3.000 orang malaikat lainnya mengangkat amal hambamu yang beribadah, katanya ikhlas karena Allah. Mendengar laporan malaikat penjaga langit tadi Bu, Allah berkata, kata Ibu, ini inti kita bertanya tidak? Apa kata Allah? Lemparkan buku amalnya itu, lemparkan buku amal itu ke muka orang itu, lemparkan ke mukanya. Ya Allah, menangis 3.000 pasah. Ya Allah, hambamu ini beribadah hanya karenamu. Ya Allah, ikhlas dia, ya Allah. Apa kata Allah? Wahai malaikat hafazah, kau bersuruhku, kau taat, kau bagus, tapi engkau tahu hanya lahiriahnya saja. Dia
ingin ditengok oleh orang lain. Wiridnya panjang, doanya panjang, supaya dianggap dia sebagai orang yang alim. Berceramah pintar, berhujah pintar, minta disebut orang yang alim di masyarakat, bukan karena kata Allah. Dia beribadah karena mertua, yang mertuanya haji, malu tak sembahyang. Kalau karena mertua, obatnya usalli fardhu maghribi salah rakaatin adaan mertua. Jangan lillahi ta'ala, lil mertua. Itu makanya 1400 tahun yang silam Nabi sudah mengingatkan kepada kita semua. Begitu sayang Nabi, kalau kita tak bisa bayangkan, pada kita tak pernah nengok Pak. Tapi ingat, para wali-wali Allah, orang karamah, selalu berjumpa dalam mimpi. Salah satu di antaranya yang di Jakarta itu, para Habib, satu aja Habib Husain. Itu orang karamah itu Pak, dekat ceramah itu. Sewaktu Habib Husain sedang ceramah nih, berhenti beliau, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Orang mandang semua, ngapa Habib ini berhenti mundur? Rupanya roh Rasulullah datang waktu itu, waktu beliau mengisra maulid di kota Banten bagian Jawa Tengah sana. Roh Nabi datang nunduk Rasulullah. Jadi jangan dianggap sepele peringatan maulid ini. Kita mengagungkan Nabi. Oh, Bapak berinfak, Bapak bersedekah, wanita tak bisa balas, Allah balas nanti. Tadi saya nak berangkat tadi, buka YouTube sebentar. Mana YouTube itu tadi? Buka. Jakarta itu kan gudangnya Habib tuh. Habib itu kutul Nabi, zuriat Nabi. Seorang Habib, jambangnya panjang, jambut tebal, pakai sal. Apa katanya Bu? Di bulan Maulid ini, bapak-bapak, ibu-ibu rajin bersedekah. Kan Habib itu asal dari Mekah, pindah ke Indonesia. Ini WNI ya Pak. Sampai kagum Habib tadi kepada Indonesia. Apa katanya? Orang Indonesia luar biasa kalau berinfak, bersedekah luar biasa. Tapi sayang, satu dia yang nggak tahu. Ini untuk itu, saya menunggu berjuang beliau. Tahukah bapak-bapak katanya? Dan tahu siang itu, bapak-bapak, ibu bersedekah, ada uang, ada duit, sama lah tuh. Ada bunga segala macam. Nyumbang itu, nyumbang ini demi terlaksananya peringatan. Tapi sayang, sedekahnya itu tidak ada doa. Ini saya penelitian nih. Maaf satu. Kalau pindah makan apa oli? Pindah. Tuk tuk tuk, assalamualaikum. Duit lagi lu. Ini bukan nyebut bintang teman. Tuk 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 tuk. Siapa lu tuh? Kami panitia pula mana baru turun lagi nih BLT belum keluar. Oh makmu ada duit? Ada. Mau ketawa? Iya. Coba tengok pembantah lu. Buka, adalah si ibu ya. Ibu Pia cuma ambil, ni bantuan untuk maulid ibu Pia. Berapa pagi? Pagi. Si ibu. Honda 3 depan.
Yang mungut pula jangan banyak ngomel. Orang bersedekah. Inilah salah satu. Saya bilang disuruh kami berceramah itu, Mikes bilang meminta. Kalau mau ngomel bapak terima aja. 500 dah 1000 ambil jangan cakap. Apa tu Pak? Iya Pak, cuman lah di hall 3 depan rumah Pak. 1000 ambil aja aku bilang. Itu mampu dia. Bu, hari ini kita dapat ilmu lagi Bu. Saya dapat ilmu juga dari Habib itu. Jadi Habib itu bisa gudang ilmu, tapi hati bisa menyaring. Itu syaratnya. Jangan terlalu buta aja. Kata Habib, apabila Bapak bersedekah, duit misalnya kita kasih. Cuma kalau dapat Bu, kalau dapat kita narik duit itu, dompet tuh jangan tengok. Ambil dompet di Honda, ketiak, begini ke ketiak dulu. Ngambil dompet, tengok. Waktu buka, jangan tengok. Tarik cincin, tarik selembar. Apa ni? Tarik, kasih. Rupanya 1000, 100, 1000 rupiah, 5000 rupiah, 100.000 rupiah. Begitu keluar Bu, tolong doa kepada Allah. Mohon kepada Allah tanpa didengar panitia tadi. Ya Allah ya Tuhan, berkah aku bersedekah untuk maulid ya Allah. Berilah kesehatan kepadaku ya Allah. Berilah anakku ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Ya Allah, lapangkan rezeki Allah dengan berkat kami mengadakan maulid, berkat sedekah yang aku keluarkan. Doa kita untuk peringatan maulid insya Allah tidak sia-sia. Saya bukan mikir-mikir kita sanggup datang lagi ini. Dipikir-pikir, tapi kena janji awang kedain. Janji itu adalah hutang. Nak buat jadi pompong, nak Honda jadi bot, bukan dibangkat. Habis sholat tadi jam 12:30 sampai ke rumahnya Anda sebentar. Minum, mana minum ini? Ada ya? PS. Bismillahirrahmanirrahim. Habis minum, jemputan datang. Emang pada jemputan dia? Pokok setengah batang sempat cuma cecep. Jemputan datang, langsung berangkat. Lipat celana. Yang penting kita dapat mengabulkan hajat orang. Bagaimana perjuangan para desa aparatnya memperjuangkan agar kita dapat ban? Yang tak dapat, jangan menangis, jangan merengut. Kenapa? Betul, belum rezeki kita. Allah memberikan rezeki tidak akan tertukar. Percayalah Bu. Kalau rezeki kita tak kemana, tapi kalau rezeki kita macam mana aja lah. Ada kemarin setengah makan nih, mak dia masak asam pedas ikan sembilang. Sudah makan. Baru dia suap. Orang ketuk pintu. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Orang jantan datang, orang jantan keluar. Ini keluar pula. Betina ngetuk, betina keluar. Itu keluar saya. Saya keluar nengok orang yang datang itu, mak dia ke dapur, entah ke dapur tahu lah. Cipir apa? Berbuah sebentar dengan ini mak, mau lihat, ayolah, sudah, insyaallah. Masuk ke dalam, habis ke 9 dulu. Lantak kucing. Adalah kucing samping itu, 2 potong 9 habis, sedap. Menong saya. Dia bilang, bukan ada rezeki saya. Pada dalam piring sudah. Rezeki
Kita ada punya tuh kucing. Ya udah. Syukuri apa yang Allah berikan tadi, Bu. Kenapa? Kebetulan Al-Quran memang manusia Allah ciptakan yang paling sempurna. Tidak ada yang lain sempurna kecuali manusia. Maka karena itu yang saya sampaikan tadi itu masalah sedekah, ingat baik-baik. Sedekah dibawa mereka, sholat dibawa. Baguslah di dunia soalnya bagus Pak, tapi hatinya tadi tuh bukan karena Allah minta dipuji, minta disanjung. Jangan. Kalau orang nyanjung tak apa-apa, orang muji tak apa-apa, jangan awak minta puji. Timbul tidak ikhlas. Maka saya ingatkan Imam di Pembina itu, saya bilang bahwa Pak, kalau jadi imam tuh bacaan ayat tuh jangan terlalu panjang, jangan pula terlalu pendek. Walaupun Bapak hafal 30 juz, saya bilang bagus, tapi pikirkan jamaah yang di belakang. Itu ibu-ibu kalau ke masjid, kalau ke surau, saya ingatkan lagi, tolong kalau berwudu jangan di surau, jangan di masjid, bukan tak boleh, yang bagusnya di rumah. Kenapa begitu Pak? Kalau ibu berwudu di surau, berwudu di masjid, mau tak mau ibu akan buka jilbab. Iya, kalau sama ibu-ibu yang nengok, orang jantan mak ribu dia. Aku mak pendek dalam dia. Boleh, bukan tak boleh Bu. Yang akbarnya di rumah kita berwudu. Kalau sembecina tak masalah. 2. Yang ketiga, ini cari ibu bang masalah nih. Yang ketiga, saya ingatkan lagi, ibu saya penagih ini. Kalau pakai mukena sembahyang wajib, sembahyang padu guys macam dia. Mukena itu jangan berwarna-warni. Bukan tak boleh, boleh. Tak larang tidak. Duit ibu bah dia berikan. Tak masalah. Yang jadi masalah berjamaah orang di belakang ibu. Ibu di depan. Oh ini belakang. Jilbab jilbab pula. Mau kena baru beli Bu Wali. Dia dapat harga 1,5 juta. Apa mak pula? Apalah disuke. Wah pula tuh. Silakan, tapi jangan bawa gambar macam-macam. Gambar di belakang bukan tuh. Bukan keladi. Ada gambar bunga janda bolong. Akhirnya yang di belakang nggak sekonsentrasi mandang bunga. Oh ini bunga keladi, bunga bolong. Ibu yang punya janda kembang, janda bolong, tolong taruh di rumah, jangan di luar Bu. Karena terpinang banyak orang kehilangan bunga. Jauh bininya beli Bu, di sana dekatnya beli janda bolong. Mahal 4.000. Di Honda di Bu Wali. Taruhlah di luar, tak nyangka maling ada. Taruh di luar. Pas bangun pagi, tengok janda bolong hilang. Nah, bunga pula. Janda hilang. Mau foto keluar lagi dia. Apa nama tuh? Anu bang, janda bolong hilang. Siapa yang janda? Bunga bang. Bunga. Hilang janda bolong. Beli janda kembang pula.
Sayangnya jangan bunga boleh lah. Ibu orang tayuran, bunga beratus ribu dibeli. Impak untuk maulid berat keluarkannya bu. Kenapa? Itu tadi tuh. Setiap impak sedekah ibu kan angka malaikat. Sedekahnya anda ikhlas. Minta ditengok orang, minta dipuji orang, jangan. Kena hati ini Allah yang tahu. Tapi kita nggak boleh suzan sama orang, nggak boleh. Apa yang diterima termasuk juga yang namanya puasa diangkat, tapi dicampak ke muka orang tuh. Kenapa? Itulah puasa hanya yang dia dapat lapar dagang, bukan karena Allah dia berusaha. As-saumuni wa ana ajzi bihi. Engkau berpuasa untuk aku, kata Allah, aku membalasnya nanti. Makanya belum puasa itu jangan banyak bercakap. Apa kerja? Tak adalah. Kita bual yuk. Beristilah ngajak berbual. Ada sisa tak? Kita cekutu. Kalau jantan tak berjakat dia. Jam 5:30, jam 6, masa parang udah. Kamu ngasar. Kebun, jam 9 balik. Dia menebas rumput, Bapak paling hitung Pak. Berapa lembar rumput yang bertebas tuh Pak, satu hari. Niatkan untuk keluarga 1000 pokok, 1000 apa rumput ada rumput. 1000 rumput yang Anda tebas mendoakan untuk anak kita. Niatkan untuk anak kita. Ibadah nilainya. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu lah yang banyak berpahala dibandingkan laki-laki. Satu kali ibu senyum kepada suami, terbuka pintu surga sedikit. Dikit cuma. Belum semua. Tapi ke satu hari ibu taat kepada suami, satu pintu surga dibuka, satu pintu neraka ditutup. Nah itu keutamaan ibu tuh. Kita masak niatkan untuk suami. Tahu sama jangan ngomel-ngomel pula. Bah habis. Kan habis. Pakai habis. Misalnya apa yang habis orang jangan tahu. Bang, bang, kali kita tuh bocor bang. Pandai-pandai mancakan orang. Ngomongin bocor bang. Kosong tadi sini. Buat habis. Halus bahasa dia. Bang kompor hidup lagi bang. Bocor gas habis. Satu kali kita senyum dengan suami. Wa insyaallah itu termasuk istri yang solehah, ada yang pada suami. Kondisi apapun kita berumah tangga bu, jangan lupa tebarkan senyum bersuami. Tapi jangan banyak senyum pula pada tempatnya. Nah masak senyum. Nah bikin senyum. Pada tempatnya. Ini laki. Oh Pak Ustaz, saya tahu saya Pak Ustaz alim betul pula. Guru lah, ini si guru. Oh Pak Guru, macam mana kalau kita senyum dengan lain? Kau mantan datang. Misal dengan siapapun kita tetap tersenyum. Senyum itu terpaling kecil sedekah kepada sesama manusia. Makanya guru yang aja jangan banyak merengut, jangan banyak marah. Senyum. Anak-anak. Kamu bu, budaknya pulau 3 sen. Bercakap dengan orang, senyum.
Tenang, awet muda jaya lah bu. Satu hari ibu harus ada ketawa. Tapi jangan banyak ketawa pula. Sedekah paling kecil senyum bu kepada suami kita. Nah, semoga amal-amal kita itu betul-betul amal jariyah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Bapak wali jamaah yang saya muliakan. Awal pertama saya sampaikan, memang kita mau tidak mau akan tergilas oleh waktu. Tapi Al-Quran, hadis Rasulullah tidak akan pernah berubah. Tinggal kita saja mau dakwah mengamalkan. Ingin selamat, amalkan hadis Rasulullah, amalkan Al-Quran. Macam mana mengamalkan Al-Quran baru kita tahu. Ayat ya? Berhenti dulu. Kita kembali ke studio.